Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita lebih jauh mengerti tentang apa itu sistem persamaan linear dua variabel, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Miftahul Haq yang akan membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu ya adik-adik merupakan suatu sistem persamaan garis ya. Linear artinya persamaan garis atau berpangkat satu ya. Dua variabel yaitu artinya memiliki dua peubah atau dua variabel yang harus kita cari, dua penyelesaian masalah yang harus kita cari. Nah, untuk persamaan linear dua variabel seperti berikut ya. Nah, suatu sistem persamaan linear dua variabel berarti memiliki beberapa persamaan, minimal adalah dua persamaan. Nah, di sini saya ambil dua persamaan saja. Nah, masing-masing persamaan ini memiliki koefisien dan konstanta yang berbeda. Nah, dari kedua persamaan ini kita mencari nilai dua persoalan. Kita misalkan persoalannya itu dengan variabel X dan variabel Y. Nah, hasil dari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan itu merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Oke, untuk lebih memperdalam kita akan mengenal lebih jauh tentang SPLDV dalam beberapa metode. Nah, di sini saya mengambil 3 metode saja ya. Sebenarnya ada 4 metode ya. Cuma 4 metode itu, yang keempatnya itu hanya gabungan dari eliminasi dan substitusi ya, itu sama saja ya. Cuma di sini kita mengenal identitas masing-masing daripada metode-metode dari SPLDV. Nah, saya ambil yang pertama ada metode grafik, selanjutnya ada metode substitusi atau penggantian penukaran ya. Selanjutnya adalah metode eliminasi atau metode menghilangkan salah satu variabel dengan tujuan untuk mencari nilai variabel yang lain ya. Jadi seperti itu. Untuk yang pertama, metode grafik. Nah, metode grafik ini penyelesaiannya yaitu dengan cara kita menggambar persamaan-persamaan yang diketahui dalam persoalan tersebut dalam satu diagram kartesius ya. Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut, masing-masing persamaan tersebut kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian dari titik potong tersebut kita gambar ya, kita gambarkan, maka akan membentuk suatu garis ya. Karena terdapat lebih dari satu persamaan berarti minimal 2 garis. Nah, dari 2 garis tersebut itu akan terjadi perpotongan. Nah, titik yang berada pada persamaan 1 dan persamaan 2 itu merupakan hasil dari penyelesaian dari SPLDV dalam metode grafik ya adik-adik ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dengan contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Tentukan himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan 2x min y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 5 untuk x, y anggota bilangan real. Nah, dalam kasus persoalan seperti di atas ya, kasus persoalan ini kita mencari titik potongnya masing-masing dari persamaan tersebut. Kita mencari titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, kita ambil persamaan 2x negatif y sama dengan 4. Misalnya titik potongnya terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2 ya. Karena
kita ambil y-nya sama dengan 0, maka 2x sama dengan 4 ya, x-nya sama dengan 2 ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu y, berarti ambil x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan negatif 4 ya. Karena negatif dikali negatif maka hasilnya positif 4 ya. Nah, dari persamaan yang pertama tersebut ya, kita misalkan ini 2x negatif y ini adalah persamaan pertama ya. Dari persamaan yang pertama kita memiliki dua titik ya yang bisa dapat kita gambar sebuah garis lurus ya. Titiknya yaitu dengan berkoordinat 2,0 dan 0, negatif 4. Untuk selanjutnya yaitu grafik persamaan dengan persamaan x plus y. Kita langkahnya seperti sebelumnya ya, kita mencari titik potongnya ya, agar dapat kita ketahui minimal 2 titik ya, agar kita bisa tarik menjadi sebuah garis persamaan, sebuah garis lurus ya. Titik potongnya untuk persamaan yang kedua x plus y sama dengan 5 itu adalah 5,0 dan 0,5. Nah, dari gambar tersebut kita dapat ketahui ya, dari persamaan yang pertama 2x min y sama dengan 4, kita tarik menjadi sebuah garis ya di titik 2,0 dan 0, negatif 4. Kemudian persamaan yang kedua kita buat lagi dengan sebuah garis lurus ya, dengan melalui titik 5,0 dan 0,5. Maka dari kedua persamaan tersebut itu membentuk suatu garis yang berpotongan. Nah, untuk himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah mencari titik potong yang berada pada garis persamaan 1 dan garis persamaan 2. Nah, titik potongnya adalah 3,2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu pada x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 2. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu dengan metode substitusi atau penukaran ya sobatku ya. Ini ya adik-adik ya, contohnya persoalannya, contoh soalnya sama ya dengan contoh soal yang pertama tentang metode grafik ya. Apakah himpunan penyelesaiannya juga sama? Kita buktikan dengan melalui metode substitusi atau penggantian. Samanya persamaan 1 kita tulis ulang ya, 2x min y sama dengan 4, x plus y sama dengan 5. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan kedua kita ambil dari persamaan 1, misalnya kita ambil y-nya ya, nilai y-nya yang disubstitusikan. Nah, nilai y-nya itu sama dengan 2x negatif 4 ya, karena y-nya pindah ruas. Kemudian yang konstantanya 4 itu pindah ruas, maka menjadi y sama dengan 2x negatif 4. Nah, kemudian nilai y yang pada persamaan 1 tersebut kita substitusikan atau kita ganti ke persamaan 2 ya. Kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 diketahui x plus y sama dengan 5. Maka x plus y-nya itu diganti y-nya diganti 2x negatif 4 ya. Maka menjadi x plus 2x negatif 4 sama dengan 5. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, suku sejenis 1x ditambah 2x hasilnya 3x ya. Negatif 4-nya turun, maka menjadi 3x negatif 4 sama dengan 5. Kemudian negatif 4 itu pindah ruas, maka 3x sama dengan 5 plus 4 ya. 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 3. Nah, dari persamaan di atas ya, kita peroleh dari substitusi, maksudnya substitusi tersebut kita peroleh x-nya sama dengan 3. Nah, barulah kita ambil salah satu persamaan dengan mengganti nilai x sama dengan 3 ke dalam persamaan. Kita terserah mau ambil persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Contohnya saya ambil yang pada persamaan yang pertama, yaitu 2x negatif y sama dengan 4 ya. 2x negatif y sama dengan 4, x-nya kita ganti ya, x-nya kita ganti menjadi 3. Maka 2x ya, 2 kali 3 negatif y sama dengan 4. 2 kali 3 yaitu 6. 6 negatif y sama dengan 4. Y-nya itu sama dengan
Ya, ini salah ya ini ya. Y-nya pindah ruas ya. Y sama dengan 6 min 4. Aslinya seperti itu ya, 6 negatif 4. Maka Y-nya itu sama dengan 2. Nah, ini salah penulisan saya, mohon maaf ya adik-adik ya. Di sini adik-adik harus perlu lebih memperdalam ya, lebih agar kita tahu ya materi-materi yang akan dijelaskan dalam kesempatan kali ini ya. Agar setiap materi itu bisa benar-benar difahami, bukan hanya sekedar untuk kita tahu ya cara-caranya, tetapi kita tahu prosedur-prosedur praktek-praktek dalam pengerjaannya ya. Jadi kita ketahui bahwa yang pertama nilai X-nya itu sama dengan 3 dan nilai Y-nya itu sama dengan 2. Nah, hasil himpunan penyelesaiannya itu sama ya dengan metode sebelumnya, dengan menggunakan metode grafik ya, metode grafik yang sebelumnya tadi ya. Himpunan penyelesaiannya sama-sama, X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya adalah kita mengenal metode eliminasi ya. Ini berbeda dengan metode yang sebelumnya antara substitusi dan metode grafik ya. Metode eliminasi itu merupakan metode yang prakteknya itu dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Kemudian tujuannya adalah untuk mencari nilai variabel yang tidak kita ketahui, itu loh ya. Saya ambil contoh persoalannya agak berbeda dari contoh sebelumnya, tetapi kalian boleh menggunakan soal yang sebelumnya untuk membuktikan apakah menggunakan metode eliminasi ini benar-benar sama hasilnya. Nyatanya itu sama ya, nyatanya itu sama ya adik-adik ya. Jadi kita bisa menggunakan metode apa saja ya, baik itu substitusi, eliminasi maupun metode grafik ya. Kalian bisa menggunakan salah satunya ya, hasilnya tetap sama himpunan penyelesaiannya. Di sini saya mengambil contoh soal yang berbeda ya adik-adik ya, agar kita lebih bisa mengeksplor ya, lebih bisa mengerti lebih dalam ya tentang SPLDV itu dengan menggunakan beberapa metode yang akan dibahas di kesempatan kali ini ya. Untuk contoh persoalannya itu tentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan 2x plus y sama dengan 8 dan x negatif y sama dengan 10 untuk xy anggota bilangan real. Nah, dari soal tersebut kita tulis ulang persamaannya, 2x plus y sama dengan 8 dan x min y sama dengan 10. Nah, ini adik-adik ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel ya. Di sini kebetulan nilai koefisien y-nya itu sama ya, dari koefisien persamaan 1 dan koefisien persamaan 2 sama-sama 1 ya. Ya, sama-sama 1 koefisiennya. Maksudnya sama-sama angkanya itu 1, karena 1 itu tidak ditulis ya, maka ditulisnya adalah plus y dan negatif y. Nah, gimana cara untuk menghilangkannya? Kita jumlahkan ya. Karena plus y kita jumlahkan dengan negatif y, maka hasilnya 0 alias kita tidak tulis ya. Maka kedua persamaan tersebut kita jumlah, 2x ditambah 1x ya, atau x ya, hasilnya adalah 3x. Kemudian 8 ditambah 10 hasilnya 18. Nah, y-nya kita tidak perlu tulis karena hasilnya hilang ya, hasilnya 0. Ingat, metode eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel ya. Misal yang dihilangkan variabel y, maka yang diketahui adalah nilai x-nya. Nilai x-nya didapatkan 3x sama dengan 18, x-nya 18 bagi 3, hasilnya adalah positif 6 ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, setelah kita mencari nilai x, kita mencari nilai y. Sebenarnya saya tidak langsung mensubstitusikan nilai x-nya karena dianggap itu metode campuran ya, karena gabungan eliminasi dan substitusi. Karena ini adalah metode eliminasi, jadi niatnya saya untuk menghilangkan salah satu variabel. Yang tadi menghilangkan variabel y, sekarang tujuannya menghilangkan variabel x ya. Nah, di sini persamaan kedua itu nilai koefisiennya itu 1, sedangkan nilai persamaan yang pertama itu koefisiennya 2. Maka persamaan kedua ini
kita kalikan 2 agar koefisiennya sama ya dengan koefisien X pada persamaan 1. Jadi X negatif Y sama dengan 10, kita kalikan 2, maka menjadi 2 kali X 2X, negatif Y kali 2 negatif 2Y. Kemudian ruas kanannya 10 kali 2 sama dengan 20. Sedangkan persamaan yang pertama kita kalikan 1 tetap ya, kita nggak perlu ubah ya, hasilnya tetap sama, 2X plus Y sama dengan 8. Nah, di sini karena metode eliminasi, setelah kita menghilangkan variabel Y, kita hilangkan variabel X. Dengan cara apa? Dengan cara kita kurangkan ya, dengan cara kita kurangkan. Kedua persamaan kita kurangkan, maka 2X dikurangi 2X, habis kan, 0 kan. Kemudian plus Y dikurangi negatif 2, artinya plus 1 dikurangi negatif 2, artinya 1 ditambah 2, 3Y ya, plus Y negatif 2Y plus 3Y. Kemudian 8 negatif 20, hasilnya adalah negatif 12, maka nilai Y itu sama dengan negatif 12 dibagi 3, hasilnya negatif 4. Nah, kita dapatkan hasil penyelesaiannya, X nya sama dengan 6 dan Y nya itu sama dengan negatif 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini adalah 6, negatif 4 dengan nilai X nya itu sama dengan 6 dan nilai Y nya itu sama dengan negatif 4. Nah, itu saja ya adik-adik ya, yang saya bahas mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Saya harap adik-adik ini bisa memahami penjelasan yang kakak berikan ya, agar adik-adik bisa belajar lebih tenang ya, lebih santai, lebih fun ya, menyenangkan ya. Terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikan video kakak ini. Semoga video kakak ini bermanfaat buat adik-adik semuanya untuk belajar di rumah ya, walaupun melalui secara virtual. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.